Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Muhammad Syabik dengan NIM C23832070006 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Sahadah untuk memenuhi tugas AIK dengan dosen pengampu Pak Zainal Mustaqim MPDI. Baik, langsung saja ke materinya. Darul Ahdi wa Sahadah. Ada beberapa poin ya, yaitu ada definisi Darul Ahdi wa Sahadah, latar belakang konsep Darul Ahdi wa Sahadah, peran strategis Muhammadiyah, kedudukan Pancasila, realitas kebangsaan, Pancasila perspektif Muhammadiyah, Pancasila dalam Muhammadiyah, pengamalan Pancasila dalam Muhammadiyah, dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Oke, yang pertama definisi Darul Ahdi wa Sahadah. Darul Ahdi secara bahasa yaitu rumah tempat berjanji. Secara istilah yaitu negara tempat melakukan konsensus nasional dari berbagai elemen bangsa yang sepakat untuk mendirikan negara. Lalu Darus Sahadah yaitu secara bahasa persaksian atau pembuktian. Secara istilah itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi persaksian atau pembuktian bagi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan. Materi selanjutnya latar belakang Darul Ahdi wa Sahadah. Ada kelompok masyarakat yang mempersoalkan hubungan Islam dan negara Pancasila. Adanya realitis bangsa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat implisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Ada sebuah realitas di mana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu. Selanjutnya, strategis Muhammadiyah. Sebelum merdeka, menumbuhkan kepada anggota organisasi untuk bangkit dari penjajah. Setelah kemerdekaan, tokoh Muhammadiyah terlibat dalam BPUPKI, PPKI, menjadi Panglima TNI, menyatukan NKRI, dan menyatukan perairan. Masa kemerdekaan, Muhammadiyah membangun 635 panti asuhan, 176 kampus, 102 pesantren, dan lain-lain. Materi selanjutnya, kehidupan bangsa. Umat Islam sebagai mayoritas memiliki tanggung jawab menjadikan negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah, Ba'datun Thayyibah, yang memiliki indikator. Yang pertama, penduduknya beriman dan bertakwa. Kedua, tidak membuat kerusakan. Ketiga, suka membangun negara. Materi selanjutnya, kedudukan Pancasila. Yang pertama, sejalan dengan ajaran Islam. Pancasila selaras dengan nilai-nilai universal yang juga diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, dan bahkan banyak tokoh Muslim yang berperan dalam perumusan Pancasila, sehingga dianggap sebagai dasar negara yang inklusif dan tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, Pancasila adalah jiwa pikiran dan cita-cita luhur. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mencerminkan pikiran dan cita-cita luhur masyarakat Indonesia untuk hidup rukun dalam keberagaman. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang menghargai kemerdekaan, persatuan, dan perdamaian, serta menjadi pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ideologi negara yang mengikat. Pancasila adalah ideologi resmi negara Indonesia yang bersifat mengikat bagi seluruh rakyat dan lembaga pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi panduan dalam pembentukan hukum, kebijakan, serta sikap bangsa dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Yang keempat, hasil konsensus nasional, yaitu Pancasila merupakan hasil konsensus nasional yang melibatkan berbagai golongan dan elemen bangsa, baik dari kelompok agama, etnis, maupun budaya.
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan landasan negara yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai dasar pemersatu bangsa. Materi selanjutnya realitas kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila belum banyak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya cenderung serba liberal. Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun negara Pancasila untuk pandangan Islam yang berkemajuan, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Materi selanjutnya Pancasila Perspektif Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, Pancasila sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam, mencerminkan harmoni antara moral kebangsaan dan keislaman. Kelima sila dalam Pancasila mengandung cita-cita ideal yang juga diperjuangkan Islam, yaitu menciptakan Ba'datun Thayyibatun Warobun Ghafur. Secara substantif, Pancasila mengintegrasikan ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan atau humanisme religius, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan, serta keadilan dan kemakmuran. Materi selanjutnya Pancasila dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menerima Pancasila sebagai dasar negara sejak awal membentukannya. Pada Muktamar ke-36 tahun 1965 di Bandung, Muhammadiyah berupaya mengembangkan konsep sosial ekonomi berbasis Pancasila yang selaras dengan ajaran Islam dan mendesain sistem pendidikan Pancasila sesuai kepribadian Muhammadiyah. Dalam dakwah, Muhammadiyah mencita-citakan dunia yang damai tanpa penjajahan sesuai nilai Pancasila. Pada Muktamar ke-37, Pancasila dimasukkan dalam kurikulum kemuhammadiyahan untuk para mubalik. Dan pada Muktamar ke-40 tahun 1978, Kisah Muhammadiyah dalam politik berpegang dalam rumusan. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsionis, secara operasional, dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material, dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengamalan sila Pancasila dalam Muhammadiyah. Pengamalan sila ke-1 dalam Muhammadiyah, yaitu gerakan berketuhanan, pengamalan nilai agama dalam kehidupan keseharian diri, keluarga, masyarakat, organisasi, dan warga Muhammadiyah. Pendidikan dan dakwah keagamaan dilakukan secara masif dan simultan untuk mengukuh nilai keimanan, meminimalisir syirik di kalangan kaum muslimin, dan mengukuhkan akidah implementasi dari tafsir ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila kedua dalam Muhammadiyah. Di bidang kemanusiaan, Muhammadiyah selalu terdepan dalam peran-peran kemanusiaan. Amal usaha seperti panti asuhan, rumah sakit, MDMC, Kazismu, dan yang lainnya merupakan gambaran nyata aksi Muhammadiyah bagi kemanusiaan. Muhammadiyah selalu terdepan dalam menegakkan keadilan dan keadaban, advokasi terhadap korban kekerasan, dan judicial review terhadap undang-undang yang merugikan rakyat. Pengamalan sila ketiga dalam Muhammadiyah. Sejarah mencatatnya, sikap lapang dada dan mementingkan bangsa dan negara ditunjukkan Ki Bagus Hadikusumo demi persatuan dan kesatuan bangsa. Amal usaha Muhammadiyah ada di Aceh hingga Papua, merupakan sabuk pengaman dan pengikat para persatuan dan kesatuan bangsa. Muhammadiyah adalah organisasi yang sangat menjaga persoalan SARA. Selanjutnya pengamalan sila keempat dalam Muhammadiyah.
Muhammadiyah merupakan contoh organisasi yang menerapkan sila keempat, pemilihan pimpinan di tingkat pusat hingga ranting berbagai keputusan yang diambil harus melalui proses musyawarah. Tidak pernah terjadi permusyawaratan di Muhammadiyah yang terlarut-larut sehingga konflik menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, pengamalan sila kelima dalam Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah didirikan untuk meluaskan dakwah dan keadilan sosial ekonomi dapat dirasakan oleh anak bangsa. Panti asuhan, sekolah, dan perguruan tinggi Muhammadiyah telah membantu lahirnya anak bangsa yang terdidik sehingga kesempatan untuk memperoleh kehidupan layak terbuka dan dapat dirasakan semua tanpa terkecuali. Materi selanjutnya mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.